Apakah ini punya kandungan makna yang tidak baik? Murid-murid para sahabat pilih-pilih orang ketika belajar. Takaran baik dan buruk sudah ada di dalam Al-Quran. Apakah yang harus Ana lakukan, Ustaz? Apakah mengganti nama anak atau seperti apa? Karena nama anak Ana itu bernama Dimas Nur Kholik. Sebab pernah merasa khawatir dan berdosa, Ustaz, dengan memberi nama tersebut. Sebelumnya karena awam ilmu. Jazakallahu khairan, Ustaz. Nama yang punya kandungan yang tidak baik disunnahkan untuk diganti dengan nama yang punya kandungan makna baik. Maka kita dilarang memberi nama dengan kandungan makna nama itu yang tidak baik. Contoh di zaman-zaman Nabi ada yang bernama Abdul Uzza, hamba Uzza. Nggak boleh. Ganti. Salah seorang sahabat Nabi ada yang bernama Hazan. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kata Nabi, namamu bukan Hazan. Ganti dengan selain Hazan. Sahabat Nabi ini mengatakan, saya tidak akan merubah nama yang telah diberikan nama oleh ayah dan ibuku. Berkata cucu beliau, keluarga kami sering dapatkan hazan. Hazan artinya sedih. Hazan artinya sedih. Keluarga kami sering ditimpa hal-hal yang membuat mereka sedih. Itu berkata cucu daripada sahabat Nabi ini. Ada lagi sahabat Nabi namanya Sa'ab. Sa'ab artinya susah, sulit. Lalu Nabi SAW mengatakan, anta sahal, engkau gampang. Nabi rubah namanya menjadi Sahal. Sahal artinya gampang, mudah. Seperti anak Ustadz Delisman namanya Sahal. Oleh karena Ustadz Delisman Abu Sahal. Sahal nama anaknya. Sahal artinya apa? Gampang, mudah. Dan yang paling jelas nama kota Madinah, Yathrib. Awalnya namanya adalah Yathrib. Begitu Nabi sampai, dirubah oleh Nabi namanya Thayyibah, suci. Maka nama kota Madinah itu adalah Thayyibah. Madinah Thayyibah, kota Thayyibah. Dirubah oleh Nabi namanya. Dulu namanya Yathrib, berubah menjadi Thayyibah. Dalam riwayat lain, Thayyibatut Thayyibah. Maka merubah nama, apabila dalam kandungan nama itu ada makna yang tidak baik, maka disunahkan untuk dirubah. Pertanyaannya, Dimas Nur Khalik, Dimas Cahaya Khalik, apakah ini punya kandungan makna yang tidak baik? Sepertinya iya. Karena Nur Khalik, cahaya milik Allah, milik Allah. Maka lebih baik diganti. Wallahu a'lam, usulannya diganti dengan nama yang lebih baik. Wallahu a'lam. Ustadz, Ana mau bertanya, Ustadz. Falsafah orang Minang, alam takambang jadi guru. Ini sudah pernah Ana nasihati kepada saudara Ana yang mengatakan demikian. Karena dia belajar dari semua ustadz dan semua guru. Katanya seperti pepatah tersebut. Bahkan anaknya yang menangis pun bisa menjadi guru untuknya, alias guru untuk bersabar. Padahal Ana sudah menasihati untuk memilah-milih dalam menimba ilmu agama. Karena itu adalah yang akan kita bawa nanti. Apakah falsafah ini bisa diterapkan Ustadz, atau ada cara lain untuk menasihati teman Ana ini, Ustadz? Jazakallahu khairan.
Cara menasihati adalah ngomong. Cara menasihati adalah ngomong. Dan cara menasihati masing-masing orang punya kemampuan masing-masing. Dan punya trik masing-masing. Maka jangan minta kepada apa orang bagaimana cara menasihati, lanjutkan saja dengan bagaimana cara menasihati yang antum punya. Yang penting berikan nasihat dengan lemah lembut, tidak dengan kasar, tidak dengan marah-marah, tidak dengan akhlak yang tidak baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Maka narifku fi syai'in illa zanah wa ma nuzi'an syai'in illa sya'nah. Lemah lembut apabila ada pada sebuah perkara termasuk nasihat menasihati, maka akan menghiasi perkara tersebut. Wa ma nuzi'an an syai'in, apabila lemah lembut telah diangkat dari sebuah perkara termasuk dalam bab nasihat menasihati, illa sya'nah, melainkan akan membuat perkara tersebut menjadi jelek. Maka nasihat antum yang bagus akan menjadi jelek kalau di dalamnya tidak terdapat lemah lembut. Oleh karena itu Rasulullah adalah orang yang paling lembut, paling pemaaf, paling penyabar, paling penyantun, dan tidak ada dendam, dan menyampaikannya tidak pakai marah. Kecuali beberapa kali saja, dan itu pun kepada para sahabat, bukan kepada orang awam. Oleh karena itu nasihatlah sesuai dengan yang antum mampu. Namun tugas ana adalah membahas tentang alam takambang jadi guru. Alam yang terbentang ini ada nasihat yang bisa kita ambil dari alam yang terbentang. Kalimat ini apabila dimaknakan makna yang baik jadi baik, apabila dijadikan makna yang buruk jadi buruk. Dia memiliki dua mata pisau. Kalau maknanya baik jadi baik. Maknanya buruk, diinginkan kepada yang buruk jadi buruk. Di antara makna yang buruk adalah apa yang tadi dikatakan. Alam takambang jadi guru, jadi siapapun bisa jadi guru. Siapapun bisa jadi guru. Sementara para sahabat tidak menjadikan semua orang jadi guru. Para tabi'in tidak menjadikan semua orang jadi guru. Murid-murid para sahabat pilih-pilih orang ketika belajar. Berarti tidak semua orang layak menjadi guru. Kalau belajar dari orang bodoh, apa yang harus dipelajari? Belajar dari orang salah, apa yang harus dipelajari? Kalau itu makna yang diinginkan, maknanya salah. Tapi kalau alam takambang jadi guru, alam yang terbentang ini kita bisa mengetik pelajaran di dalamnya. Bukankah itu firman Allah, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Seluruh yang ada di langit dan di bumi ini, penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Bukankah Allah menyuruh kita, fasiru fil ardi fanzuru. Berjalanlah kalian di permukaan bumi, lihat apa yang ada di permukaan bumi. Wa ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal ardi kaifa sutihat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Lihat kepada gunung, lihat kepada langit, lihat kepada bumi, lihat kepada, disuruh Allah melihat. Nabi SAW menyuruh tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah pada makhluk ciptaan Allah. Kalau ini yang dimaksud alam takambang jadi guru, anak nangis jadi guru bagi kita untuk bersabar, tidak makna yang salah. Karena tangis anak latihan untuk kita jadi orang sabar, latihan. Kita latihan jadi orang sabar dari tangisnya anak. Kita latihan jadi orang sabar dari ini, dari itu. Kita latihan jadi orang sabar dari santri yang main-main. Nulis apa? Antum nulis apa? Hah? Nulis pertanyaan. Oh, oke, lanjutkan. Latihan. Kalau itu maknanya, maka tergantung kepada orang bagaimana cara memahami makna tersebut. Artinya, lapas-lapas manusia yang belum jelas baik dan buruknya, tanya dulu apa maksudnya. Kalau maksudnya baik, terima. Kalau maksudnya buruk, dia tolak. Baik dan buruk sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Takaran baik dan buruk sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Adapun lafaz manusia yang beraneka ragam ini, kalau belum jelas, tanya dulu maksudnya apa. Kalau sesuai dengan ayat Al-Quran terima, tak sesuai dengan ayat Al-Quran tolak.
Sesuai dengan tuntunan diterima, tak sesuai dengan tuntunan ditolak. Dan menjadikan perkataan manusia melebihi Al-Quran dan hadis batil. Alam takambang jadi guru, perkataan manusia, lalu dijadikan lebih daripada Al-Quran dan hadis, maka itu batil. Nah.